Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa huwa khairul bariyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat kepada beliau Bapak dosen Bapak Ahmadi Fatur Rahman Dardiri M.Hum selaku dosen pembimbing mata kuliah ini. Di sini kita dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Erika Septiana Devi NIM 19212 112 dan teman saya Dimas Rianto NIM 19212 1107. Di sini kita akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri terhadap nalar Arab. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang biografi Muhammad Abed Al-Jabiri dan pandangan terhadap nalar Arab serta pemikiran-pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri tentang nalar Arab. Oke, yang pertama, Muhammad Abed Al-Jabiri lahir di kota Figuig, Maroko Tenggara pada tahun 1936, yang mana pada saat itu Muhammad Abed Al-Jabiri ini menjabat sebagai seorang dosen filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko. Pada tahun 1958, Al-Jabiri memulai studi filsafat di Universitas Damaskus, tepatnya di kota Syria, dan akan tetapi 1 tahun kemudian beliau masuk di Universitas Rabat yang baru didirikan pada tahun 1967, yang mana Al-Jabiri menyelesaikan ujian negara dengan tesisnya yang berjudul The Philosophy of History of Ibn Khaldun dan menyelesaikan gelar doktornya pada alma mater yang sama pada tahun 1970, yang pada saat itu berjudul dengan Fikr Ibn Khaldun Asabiyah wa Ad-Daulah Ma'alim Nazariyah Khalduniyah fi at-Tarikh Islam. Di sisi lain, Al-Jabiri ini memiliki karya yang sangat monumental. Karya tersebut bernama Naqd al-Aql al-Arabi yang mempunyai arti kritik nalar Arab. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa teks yang dikatakan dan apa yang tidak dikatakan dalam teks menurutnya merupakan suatu refleksi yang berkaitan antara jenis nalar yang muncul pada saat itu. Dan ini merupakan poin yang penting bagi Al-Jabiri yang ingin menjadikannya teks tersebut sebagai titik tolak bagi kemunculan apa yang disebutnya sebagai nalar bayani, irfani, dan burhani. Nah, ketika konsep ini yang berkaitan dengan bayani, irfani, dan burhani akan dikupas tuntas oleh rekan partner saya di pembahasan selanjutnya. Oke, lanjut pembahasan poin yang kedua mengenai pemikiran daripada Muhammad Abed Al-Jabiri tentang nalar Arab. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin penting. Yang pertama berkaitan dengan Turats dan modernitas. Turats sendiri memiliki arti sebagai tradisi, yang mana menurut Al-Jabiri sendiri Turats adalah sesuatu yang lahir pada masa lalu, baik masa lalu kita atau orang lain. Masa lalu itu jatuh atau dekat dan ada dalam konteks ruang dan waktu. Tradisi adalah produk periode tertentu yang berasal dari masa lalu dan dipisahkan dari masa sekarang dengan adanya jarak waktu tertentu. Di sisi lain, modernitas di sini diartikan sebagai sebuah keharusan bagi seorang intelektual selain diri sendiri agar ia mampu menjelaskan segenap fenomena kebudayaan serta tempat di mana modernitas itu muncul, sehingga modernitas yang demikian ini menjadi sebuah pesan dan dorongan perubahan dalam rangka menghidupkan kembali berbagai mentalitas, norma pemikiran, beserta seluruh apresiasinya dalam kehidupan sehari-harinya. Poin yang kedua yang akan saya jelaskan adalah mengenai akal Arab dan titik awalnya. Akal Arab dalam triloginya
yaitu sebuah kumpulan prinsip dan kaidah yang diberikan oleh peradaban Arab kepada para pengikutnya sebagai landasan memperoleh pengetahuan atau aturan epistemologis, yakni sebuah kumpulan konsep dan prosedur yang menjadi struktur bawah sadar dari pengetahuan dalam fase sejarah tertentu. Di sisi lain, Al-Jaberi melihat bahwa kumpulan konsep dan prosedur pemikiran yang mengatur dengan ketat pola pandang Arab dan pola interaksinya dengan sesuatu itu memang ada. Dan pembahasan selanjutnya adalah di sini Al-Jaberi membagi akal menjadi dua komponen yang itu akan dipecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, akal al-mukawin. Dalam hal ini, akal diartikan sebagai sebuah nalar murni yang berartikan sesuatu yang membedakan manusia dengan hewan. Semua manusia mempunyai akal tersebut. Sedangkan yang kedua ini disebut nalar akal atau budaya, yaitu suatu nalar manusia yang dibentuk oleh budaya masyarakat tertentu di mana orang tersebut hidup. Akal inilah yang disebut Al-Jaberi sebagai akal Arab. Poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan partner saya. Selanjutnya yaitu konsep epistemologi menurut Al-Jaberi. Al-Jaberi sangat menekankan epistemologi pemikiran Arab kontemporer sebagai jalan untuk menghadapi modernitas. Menurutnya, muatan epistemologis filsafat Arab Islam, yakni Islam dan metafisika, memiliki dunia intelektual berbeda dengan ideologinya. Karena pada muatan kedua terkait dengan konflik sosiopolitik ketika ia dibangun. Untuk menjawab tantangan modernitas, masyarakat Arab membangun epistemologi nalar Arab yang bercorak nalar Baryani, Burhani, dan Irfani. Yang pertama, epistemologi bayani. Secara etimologi, bayan berarti penjelasan atau eksplanasi. Berdasarkan Jaberi, beberapa makna yang diberikan kamus lisan Arab mengartikan al-fasl wa infisah atau memisahkan dan terpisah. Dalam kata kaitannya dengan metodologi dan duhur wa al-idar atau jelas dan penjelasan. Untuk mendapatkan pengetahuan, Bayani menempuh dua jalan. Pertama, berpegang pada redaksi atau lafal dengan menggunakan kaidah bahasa Arab. Dan yang kedua yaitu menggunakan metode kias atau analog. Dan inilah prinsip utama etimologi Bayani. Sistem epistemologi Bayani menghasilkan paket kombinatif untuk menafsirkan wacana dan menentukan syarat-syarat produksi wacana. Al-Jaberi menyimpulkan bahwa sistem ini dibangun oleh dua prinsip dasar. Pendekatan Bayani merupakan studi filosofis terhadap sistem pembangunan pengetahuan yang menempatkan teks atau wahyu sebagai suatu kebenaran mutlak. Adapun akalnya hanya menempati kedudukan sekunder yang bertugas menjalankan dan membela teks yang ada. Yang kedua yaitu epistemologi Irfani. Irfani atau gnostik, kata ini semakna dengan makrifat, berarti pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang didapat lewat transformasi atau nakal dan rasionalitas atau akal. Pengetahuan Irfani tidak didasarkan berdasarkan teks seperti Bayani, tetapi pada kaif atau intuisi, tersingkupnya rahasia-rahasia oleh Tuhan, termasuk dalam praktek tersebut adalah kalangan sufisme, pemikiran Syafi'i, filsafat Ismaili, filsafat Iluminitas Timur, dan lain-lain. Sistem epistemologi Irfani ini didasarkan atas adanya perbedaan antara yang batin atau manifest dan yang zahir atau laten. Hal yang bersifat batin memiliki posisi tertinggi dalam hierarki pengetahuan Irfani. Pendekatan Irfani adalah penelitian yang merenungkan yang mendalam disertai dengan penajaman hati nurani
yang dibangun melalui munajat wa taqarrub ilallah, banyak melaksanakan ibadah. Dalam konteks dialektik agama dan pluralitas seni tradisi budaya lokal, pendekatan irfani ini memiliki dua tugas penting, yaitu membaca makna-makna terdalam dari simbol-simbol dan isyarat-isyarat teks keagamaan. Yang kedua, membaca makna-makna terdalam dari simbol-simbol dan isyarat-isyarat yang terkandung dalam bentuk seni tradisi atau budaya. Yang ketiga, yaitu epistemologi burhani. Al-burhani atau demonstratif secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran proposisi atau qadiyah melalui pendekatan deduktif atau al-istinaf, dengan mengaitkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain yang telah terbentuk kebenarannya secara aksiomatik. Burhani sendiri artinya yaitu epistemologi yang didasarkan atas fakta yang disimbolkan, bersumber dari pemikiran Yunani atau khususnya Aristoteles. Tapi dia tidak hanya membatasi epistemologi ini, hanya terdapat orang-orang yang mendasari analisanya pada logika. Perbedaannya dengan Bayani yang membangun pemahaman tentang dunia yang berdasarkan prinsip diskontinuitas, kontingensi, dan irfani yang berdasarkan pemahamannya pada prinsip korespondensi. Selanjutnya yaitu relevansi antara tiga nalar Arab. Ada 3 model interaksi nalar Arab yang sekaligus menunjukkan tahapan fase perkembangannya. Fase pertama merupakan fase di mana antar masing-masing nalar berdiri sendiri dengan eksistensinya masing-masing. Meski nalar Arab merupakan sesuatu yang terpengaruh oleh budaya atau secara lebih tegas nalar Arab merupakan bentukan budaya. Fase kedua merupakan fase di mana antar masing-masing nalar sudah mulai saling bersentuhan. Hal ini ditandai dengan upaya Al-Harith Al-Muhasibi yang mencoba menyatukan antara nalar Bayani dengan irfani. Pada fase ketiga merupakan fase penyusunan ulang relasi antar epistem. Mana lebih jauh tentang bagaimana penyusunan ulang ini, Al-Jabiri memberikan perhatian khusus terhadap nalar Burhani sebagai nalar yang lebih unggul dan sebaliknya. Ia terkesan ingin menepak nalar irfani yang selama ini dinilai kurang memiliki relevansi untuk masa depan epistem Arab. Selanjutnya, analisis atas epistemologi Abed Al-Jabiri. Al-Jabiri melihat kenyataan bahwa sebelumnya bangsa Arab seringkali memposisikan tipe penalar dengan tidak sesuai kadarnya. Berdasarkan analisis sosiohistori perkembangan nalar Arab, Al-Jabiri menempatkan nalar sebagai struktur berpikir atau epistem yang menguasai gerak budaya Arab yang masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Kritik atas epistem Bayani. Seiring berjalannya waktu, nalar Bayani tradisional yang merupakan budaya lisan pada akhirnya berubah menjadi budaya tulis. Menurut Asyatibi, seorang tokoh kelahiran Cordova, Spanyol, nalar Bayani harus dipengaruhi atau diperbarui dengan melakukan pembacaan realitas. Untuk mensukseskan tujuan tersebut, epistem Burhani tidak cukup hanya dengan beracu pada teks yang menggunakan analisis kebahasaan dengan berbagai transformasinya, namun juga harus disertai dengan dalil-dalil Burhani. Yang kedua, kritik atas epistem irfani. Salah satu hal yang menjadi perhatian Al-Jabiri dalam pemikirannya adalah mengenai wahyu. Meski kajian Al-Jabiri bisa dikatakan murni sebagai kajian filosofis, namun pengaruh Islam sebagai agama yang dianut oleh bangsa Arab membuat Al-Jabiri banyak berbicara tentang konsep wahyu. Hal ini sebagaimana penafsiran pada surat Ar-Rahman ayat 19-22. Menurut kalangan Syiah, kata
Bahraini ditafsirkan dengan Sayyidina Ali dan Fatimah. Di luar sikap estetik Al-Jabiri yang menyandang secara seimbang antara tradisi dan modernitas, nalar irfani dalam dunia negatif sering dituding sebagai aspek yang bertanggung jawab atas ketertinggalan dunia Islam saat ini. Dalam membahas alasan diutasnya nabi-nabi, Al-Jabiri menyatakan bahwa bangsa Arab pra-Islam lebih terkesan mengunggulkan nalar irfani, sehingga pada akhirnya datanglah Rasul membawa ajaran yang rasional. Namun setelah Rasul wafat, maka bangsa ini kembali pada dunia irasionalnya. Yang ketiga yaitu membangun nalar Arab berbasis nalar Burhani. Apa yang dilakukan oleh Abid Al-Jabiri ini sebenarnya lebih pada upaya untuk mendeklarasikan sebuah model penalaran, yakni nalar Burhani yang sebelumnya terhegemoni oleh nalar irfani dan bayani. Nalar Burhani berajunan pada hukum kausalitas. Bagaimanapun munculnya teks adalah bermula dari sebuah keadaan, sehingga teks hanyalah proyeksi dari realitas yang terjadi, sebagaimana seseorang yang mengalami peristiwa tertentu akan berusaha menjelaskan peristiwa tersebut dengan teks, namun teks sangat terbatas dan tidak dapat mewakili dari keseluruhan peristiwa yang terjadi. Selain itu, nalar bayani juga sangat rentan ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan realitas yang tidak terdapat pada teks. Meski Al-Jabiri mengkritisi model penalaran bayani, bukan berarti ia menolaknya secara a priori. Bahkan ia merumuskan dalam teks metode memahami pengetahuan. Untuk mendapatkan suatu pengetahuan, ada 5 tahapan yang harus ditempuh dalam penalaran sebagaimana yang ada dalam Isagog Aristoteles. Kelima unsur tersebut disebut dengan 5 konsep universal, yaitu jenis atau genus, noun atau spesies, fasi atau dives, kas atau propirus, dan art atau aksidensi. Kesimpulan dari semua teks tersebut yaitu, dalam pembongkaran epistemologis nalar Arab oleh Abid Al-Jabiri, maka ia mengajukan 3 epistem yang mendekam pada pemikiran Arab, yakni bayani, irfani, dan burhani. Bayani sebagai model metodologi berpikir berdasarkan teks. Irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman atas realitas spiritual keagamaan. Sedangkan Burhani adalah model metodologi berpikir yang tidak didasarkan teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntutan logika. Pada tahap tertentu berdasarkan pengalaman, melainkan atas dasar keruntutan logika. Ketiga model epistemologi tersebut dalam sejarahnya telah menunjukkan keberhasilannya masing-masing. Nalar bayani telah membesarkan disiplin fikih atau hukum dan teologi. Irfani telah menghasilkan teori-teori besar dalam sufisme di samping kelebihan memahami orang lain. Dan Burhani telah menyampaikan filsafat dalam puncak pencapaiannya. Demikian tadi pembahasan mengenai pemikiran daripada tokoh Abid Al-Jabiri. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan Bapak dosen sekalian, kami meminta maaf yang